Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Anas Sabit. Sahabat Asa, Asyabul Kahfi adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Asyabul Kahfi ini dijelaskan dalam bentuk cerita menarik dan patut direnungkan. Keteladanan Asyabul Kahfi dapat menjadi pembelajaran bagi umat Islam. Keteladanan Asyabul Kahfi terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 9-26. Dan Asyabul Kahfi merupakan kisah sekelompok pemuda yang menghindari kezaliman penguasa demi mempertahankan akidah mereka dan keleluasaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tersebut tercantum dalam Al-Quran surah ke-18. Surah itu diberi nama Al-Kahfi sesuai dengan nama kelompok pemuda tersebut. Penamaan surah ini menjadi bukti bahwa Asyabul Kahfi mendapat perhatian besar di dalam Al-Quran. Kisah Asyabul Kahfi. Asyabul Kahfi adalah sekelompok anak muda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu mereka hidup di tengah masyarakat penyembah berhala. Mereka hidup di masa raja yang zalim bernama Raja Dikianius di kota Abhesus Romawi. Raja Dikianius mengetahui kelompok pemuda yang tidak ingin menyembah berhala, sang raja marah lalu memerintahkan mereka untuk mengikuti kepercayaan raja. Tetapi Asyabul Kahfi menolak dengan lantang. Mereka menolak mengikuti perintah raja. Asyabul Kahfi kemudian meninggalkan kota Abhesus dan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lari ke bukit sampai menemukan sebuah gua untuk tempat persembunyian. Berdasarkan beberapa riwayat, jumlah pemuda sekitar 7 orang. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tertidur selama 309 tahun di dalam gua. Ketika mereka bangun, Asyabul Kahfi sudah melewati masa raja yang berkuasa dan kota Abhesus. Dan pada saat itu masyarakat dan raja yang berkuasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemuda itu menyadari keanehan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lalu berdoa, "Ya Allah, dengan kebenaran yang telah Kau perlihatkan kepada kami tentang keanehan-keanehan yang kami alami sekarang ini, cabutlah kembali nyawa kami tanpa sepengetahuan orang lain." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan tersebut dan melenyapkan pintu gua. Keteladanan Asyabul Kahfi. Dari kisah tersebut terdapat keteladanan Asyabul Kahfi, yaitu sikap istiqomah, teguh pendirian, dan mempertahankan akidah dari ancaman. Berikut keteladanan Asyabul Kahfi yang perlu diketahui. Anjuran untuk mencari ilmu. Dalam kisah Asyabul Kahfi mereka saling bertanya tentang keadaan. Sesungguhnya siapa saja yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi dan bersikap lembut padanya, serta menjadikan orang-orang sesat mendapat hidayah, petunjuk. Adab kesopanan untuk mereka yang mengalami ketidakjelasan terhadap suatu masalah, serta mengembalikan kepada yang lebih mengetahui. Dianjurkan kepada manusia untuk berhati-hati dan mengasingkan diri dari tempat yang menimbulkan fitnah. Dalam kisah ini menceritakan para pemuda yang memilih melarikan diri dan bersembunyi di goa, dan meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sengaja mengangkat kisah Asyabul Kahfi sebagai kisah teladan dari para pemuda yang memang layak untuk menjadi suri teladan dari generasi ke generasi. Yang lebih ditekankan dalam kisah Asyabul Kahfi, adalah perlunya mempertahankan iman dalam kondisi apapun. Iman memiliki peran sangat penting karena dari situlah akan lahir amal-amal saleh dalam kehidupan di dunia ini yang buahnya akan dinikmati terutama di akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlindungan kepada 7 golongan orang. Salah satunya adalah golongan pemuda yang menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam penggalan hadits berikut. Artinya, pemuda yang tumbuh dan berkembang dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadits Nabi yang menyatakan bahwa ada 7 golongan orang yang akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satunya adalah para pemuda yang tumbuh dan berkembang dengan suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Ashabul Kahfi yang terdiri dari 7 orang pemuda itu menjadi salah satu contohnya. Mereka adalah sekelompok pemuda yang tidak menjadikan masa muda sebagai pembenar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidup berfoya-foya, tetapi justru banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Amin. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.